Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran jilid 1 di bagian ketiga. Kalau sebelumnya di bagian kedua kita pelajari 7 huruf ya, seperti lagunya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Berikutnya dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad. Nah, sekarang kita masuk 4 huruf saja karena ini agak sedikit perlu latihan karena mungkin belum terbiasa. Jadi huruf berikutnya dot, to, dho, ain. Nah, jadi ada 4 huruf berikutnya. Jadi mari kita mulai untuk pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini pelajaran huruf dot. Ini dot. Tapi sebelumnya ada koreksian. Jadi sebelumnya untuk huruf shin masih keliru penulisannya. Jadi seperti sin, masih sin. Sin yang tidak ada titik. Kalau ada titik itu shin. Mungkin kemarin saya pengucapan udah betul, tapi mungkin ketikannya yang tidak belum tepat atau tidak ada huruf ya, harusnya shin. Ya kita ini dengan ini udah saya perbaiki untuk halaman 12. Tapi untuk bacaannya tetap itu shin. Kalau fathah menjadi sya dan berikutnya menjadi syasya. Sasa syasya. Nah, sekarang berikutnya juga sod dibaca soso, sasa, soso. Jadi sudah lengkap 4 huruf yang mirip. Sasa, soso, sasa, dan sebelumnya tadi syasya. Soso, syasya. 4 huruf. Nah, sekarang huruf dot. Dot ini miripnya sedikit hanya dengan huruf dal. Kita lihat di mana alamatnya. Ternyata ini yang harus diperhatikan. Dot itu kalau di sini ditempatkan di samping. Nah, ini ada di tepi lidah. Tulisannya tepi lidah. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Jadi di area lidah, tepi lidah itu adalah di tengah lidah, bagian tepi lidah atau pinggir lidah kita tempelkan ke pipi kanan, tempelkan, tempelkan. Jadi udaranya keluar dari pipi kanan, tempelkan ke sana, do. Jadi udara keluar dari pipi kanan. Atau mau dari pipi kiri, tempelkan ke pipi kiri, do. Udara keluar dari pipi kiri juga boleh. Do, atau ini sekarang belum dikasih fathah jadi dot. Nah, ingin kedua-duanya bisa juga. Jadi kita posisikan seperti menempel di pipi kanan dan pipi kiri. Dot. Nah, jadi udara keluar dari pipi kanan dan juga keluar dari pipi kiri. Ya, sambil dilatih-latih itu huruf dot. Jadi ini perlu dengan latihan khusus ya, do. Karena ini termasuk salah satu huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Waladdallin atau surat Ad-Duha, surat Ad-Duha termasuk nama salat duha pakai dot. Ramadan, do. Nah, ini kan pakai do yang ini. Jadi kalau kita kan suka lihat tulisan Ramadan, harusnya bukan dal tapi Ramadan. Tapi ya, yang penting kita tahu huruf aslinya seperti apa. Jadi tidak bingung lagi. Do, Ramadan. Nah, itu huruf do. Kita kembali ke latihan hurufnya. Ya, huruf dod. Dikasih fathah, ditambah fathah atau di atas, bunyinya menjadi do.
Nah, jadi kalau dua huruf kita sebut namanya dodo. Jadi dada dengan dodo jangan sampai keliru. Seperti kita punya konsumen, di hari pertama ada 7 konsumen, kedua ke 7 konsumen, sekarang ada 4 konsumen. Nah, ternyata ada yang mirip dua, satu dada, satu lagi dodo. Kita usahakan untuk latihan. Kalaupun belum bisa, ya sedikit-sedikit karena dalam satu hadis saya kurang hafalinnya, cuma maksudnya kurang lebih bahwa yang paling sempurna mengucapkan huruf dot itu hanya Rasulullah. Jadi kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita tahu prinsipnya. Oke, langsung kita latihan. Dodo soso. Nah, soso seperti sa tapi lidah tengahnya naikkan ke atas. Soso. Dodo soso. Ya, berikutnya aa soso, dodo baba, tata dodo, jaja dodo, tata dodo, khoho soso. Ingat kalau ada titik itu baru do, kalau tidak ada titik so. Ya, jadi do membedakannya dengan sod, yaitu hanya ada titik di atas. Berikutnya, nah ini dada dodo. Ulangi, dada dodo. Sekali lagi, dada dan dodo. Berikutnya zaza dodo, zaza. Ini juga antara za dengan za, lidahnya di gigi. Zaza dodo. Jadi ini juga huruf-huruf di lidah ini perlu banyak latihan lidahnya. Zaza dodo, dodo syasha, soso dodo. Ingat, walaupun belum terbiasa, tetap saja kita latih-latih agar kita secara otomatis nanti refleks sendiri. Itu lama-lama seperti orang naik sepeda kan, pertamanya pasti susah. Gimana nih naik sepeda gini, gimana sih, dorong sana dorong sini sampai kebalik. Tapi kan karena tetap semangat, akhirnya tetap bisa belajar bersepeda. Bahkan ada langsung pakai sepeda motor, bukan lagi sepeda, resikonya malah berat. Nah, ini cuma melatih lidah, ya mungkin ringan. Jadi hanya perlu konsisten saja, dilatih-latih terus. Kalaupun belum, tetap dilatih. Jadi untuk pertama mungkin kaku, tapi berikutnya insya Allah sudah terbiasa. Berikutnya huruf to. Nah, ini kan ada tata, ini toto. Mungkin sebelumnya pernah disampaikan bahwa beda antara ta dan to adalah kalau to itu lidahnya diangkat, tengah lidahnya ya, tengah lidah diangkat. Kalau ta biasa ujung lidah nempel ke langit langit atas ya, ta gitu, ta. Tidak ke gigi ya, ta biasa, ta. Tapi kalau to dia sama ujungnya ta tapi tengah lidahnya naik, to, to, to. Huruf to jadi punggung lidahnya atau tengah lidahnya itu naik. Oke, jadi coba dilatih-latih. To fathah tetap bunyinya to, dua huruf menjadi toto. Nah, namanya sekarang menjadi toto, tata toto. Ya, langsung kita latihan. Dodo toto, aa toto, toto baba, tata toto, jaja toto, tata toto, khoho toto, dada toto, zaza toto, dada toto, dodo toto, soso toto. Ya, kita lanjutkan huruf berikutnya. Ingat, to tidak ada titik. Huruf berikutnya itu do, ada titik di atas. Nah, sekarang apa bedanya do dengan huruf sebelumnya? Ada za, ada za. Coba kita lihat. Nah, kita lihat di tempat keluar hurufnya, di mana letak do. Do itu letaknya ternyata ada di ujung lidah juga, tapi nempel ke gigi seri atas. Ini huruf huruf do, maaf, huruf do
ujung lidah menempel ke gigi seri atas. The juga nempel ke atas, tapi bedanya apa? Kalau the, lidah tengah dinaikkan. The, coba kita sedikit, pasti beda. Tidak bisa maksimal, sebisanya mungkin diangkat. The, yang penting beda. The. Kalau za kan jelas. Za, zaza, the, lidahnya diangkat. The, ini the, lidahnya naik. The, zaza, the, nah, ingat sholat zuhur itu bukan zuhur ini, bukan sholat zuhur pakai zai atau bahkan pakai jim. Sholat zuhur atau kalau yang pakai logika Islam itu terdiri dari isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah malah jadi lohor. Mau sholat apa? Sholat lohor. Nah itu karena sudah jadi apa istilahnya terbiasa. Cuma kita kalau sudah tahu ya kalau bisa kita perbaiki. Zuhr. Jadi pakai huruf dho. Usalli fardhol zuhri. Ya, tetap kita latih. Jadi begitu pentingnya. Jadi agar ibadah kita lebih sempurna, pengucapannya lebih tepat. Ya, langsung saja kita latihan. Huruf dho, fathah dho. Dua huruf menjadi dho, digabungkan jadi dho. Namanya dho. Kita latihan. Dho, a, dho, baba, tata, dho, jaja, dho, fafa, dho, kho, dho, dada, dho, zaza, dho. Kita ulangi lagi. Zaza, dho. Sekali lagi. Maaf, jadi keliru. Zaza, dho. Berikutnya yang zaza, zozo. Itu zozo, lidahnya tidak nempel. Ya. Maaf, masih belum enak badan. Jadi zo-nya itu bukan lepas ya, bukan zolimin gitu, tapi zo. Lidahnya nempel. Zo. Zaza, zozo, zaza, zozo. Ini dua-duanya lidah nempel ke gigi atas, gigi seri atas. Tapi yang zo lidahnya nempel ke lidah tengahnya diangkat. Berikutnya dodo, ingat lidah tengah lidah atau tepi lidahnya ditempelkan ke pipi kanan, dodo, atau ke pipi kiri, dodo, atau kedua-duanya, dodo, boleh saja. Mana yang terbiasa? Kalau saya biasa di pipi kanan, dodo, dodo. Berikutnya soso, dodo. Oke. Berikutnya huruf terakhir. Hari ini kita 4 saja, agar yang penting dilatih-latih. Oke. Berikutnya ain. Ain ini ada persamaannya sebenarnya. A. Apa sih bedanya? Coba kita lihat di mana tempat keluarnya. Nah, bagi yang masih ingat, ternyata posisi huruf ain atau a itu berada di area tenggorokan bagian tengah. Nah, jadi di sini kita paham bahwa ain itu atau a didapat bukan dari suara hidung. Sengaunya tuh bukan dari hidung. Coba kalau kita tutup hidungnya, nah itu berarti keluar dari hidung. Tapi kalau dia keluar dari tenggorokan, jadi kalau dia tenggorokan bawah kan a, kita naikin, ditekan dikit bila perlu agak agar bisa naik. Jadi kita nekan sedikit kayak orang ngejan atau ngedenti. Agak di ini sedikit, memang ada perlu tekniknya. Jadi lepas aja biasa, tapi kalau agak ditekan sedikit seperti mengejan. Pasti dia naik ke tengah tenggorokan, jadi tidak ke hidung. Jadi sekali lagi cukup dilatih-latih saja, jangan dipaksakan. Yang penting kita sudah tahu posisinya ada di tengah nanti sambil berjalan. Oke. Ini hurufnya di sini di tengah. Oke, kita lanjutkan latihan yang hari ini huruf ain atau a. Ain, fathah, a. Sekarang namanya jadi a.
asma, ya, asma, nama-nama. A, dho, lidahnya. A, nah, ya, jadi lepas saja di tenggorokan bawah. Ingat, kalau kita letakkan jari, ini keluar dari jari manis A. Kalau itu keluar dari tengah. Kalau laki-laki dari jakun tuh, bapak-bapak. Coba raba jakunnya. Nah, itu di situ keluarnya. Baba. Tata, Jaja, Tata, Kho, ya, saya sendiri kadang-kadang agak cenderung lari ke hidung. Dada, untuk mengetesnya ya tutup aja hidungnya, apakah dia keluar dari lubang hidung. Zaza, nah, itu kan tidak ini karena dia tidak keluar dari hidung. Dada, dodo, soso, ya, cukup 4 huruf dulu kita latihan hari ini. Jadi tidak terasa sudah 18 huruf, ya. Di Ramadan ini kita mengenal lebih dekat huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Berikutnya dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad. Oke. Selanjutnya 4 huruf hari ini, dot, to, dho, ain. Jadi 4 dulu saja. Yang penting bisa kita latih-latih. Untuk huruf berikutnya sepertinya nggak terlalu sulit, makanya besok kita lihat apakah ini kita bagi dalam satu pertemuan saja atau tetap kita bagi dua. Jadi total 5 pertemuan, 5 sesi. Iya, baiklah. Demikianlah untuk hari ini. Ya, lupa tadi, ingat panduan dalam metode asma bahwa satu, membaca huruf hijaiyah dengan harokat fathah. Ada a, ada o, dho, gitu. Menyebutkan nama dalam 2 suku kata secara singkat, tidak dipanjangkan. 3, tidak perlu dieja huruf dan harokat, langsung dibaca saja. 4, perbedaan antara setiap huruf harus jelas, khususnya yang mirip bunyinya. 5, memulai bacaan atau belajar dengan melafazkan basmalah. Demikianlah pelajaran untuk hari ini, jilid pertama, bagian ketiga. Saya Subono bin Durman selaku penyusun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kebaikan-kebaikannya, semua itu semata-mata dari Allah, dan juga kepada Allah saya mohon ampun apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.